Jadi saya pas ngalong dapat orderan customer. Jadi saya chat aja customernya. Ya alhamdulillah sih dijawab. Jadi saya nggak ada rasa was-was. Ya apalagi ini di pinggiran Bogor kan. Jadi aman-aman aja. Sudah sesuai titik nih. Mana orangnya ya? Mana sepi banget lagi jalanan nih. Gelap banget lagi. Mana orangnya ya? Gelap banget ya. Aduh, mana orangnya sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Pak, maaf Pak, dengan Bapak Ferry Wibisana? Baik Pak, ini helmnya Pak. Silakan naik Pak. Hujannya sudah bener Pak, ke Gunung Gadung. Jangan bang. Baik Pak. Mulai dari naik motor, sepanjang jalan saya liatin customer saya diem saja nunduk dan tidak ada reaksi apa-apa. Saya mulai takut tuh. Dan saya lihat lagi, tetap posisi customer saya tetap nunduk aja diem. Wajahnya sih pucat gitu, tidak ada gerakan apapun. Saya anehnya lagi, sepanjang jalan itu biasanya kan ada mobil dan motor lewat. Nah, pas saya bawa customer ini, kok sepanjang jalan gelap dan sunyi. Pak, Pak, bener Pak, ini jalannya gelap banget Pak. Pak, nggak nyaut-nyaut. Astagfirullahaladzim, kok nggak ada orangnya ya? Astagfirullahaladzim, jangan-jangan hantu lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bener bang, lurus aja. Astagfirullahaladzim. Bapak, dia tadi ada di belakang. Baik, Pak. Sepanjang jalan itu, saya melihat orang di pos. Dua cowok. Wajahnya itu pucat. Dari situ saya sudah merinding tuh. Nah, saya lanjutin lagi jalan. Nah, beberapa menit kemudian, saya melihat wanita lagi nyapu tengah malam. Kan aneh. Ya, saya di situ merinding lagi. Pak Ferry, sudah sampai tujuan? Astagfirullahaladzim. Cowok yang tadi ada di pos, yang cewek ini yang tadi lagi nyapu di jalanan, kok bisa kumpul semua ya? La ilaha illallah wa la ilaha illallah.
La tahudus natu ala naum hawa maksud sama watu wa maksud manzala jiyat kau indah wila bi'idni ya'lamu bina idini wa qul qawm alus kunam bitayin min ilmi ila masih aku siu sama watu wal ardu wa la yahudu idhuma wa huwal aliyul azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok bisa di tengah-tengah makam gini ya? Ya gelap sepi lagi. Astagfirullahaladzim. Pak, kok bisa di kuburan, Pak? Saya gemeteran takut. Pas sadar ada di kuburan. Tadi pasien ada di rumah. Bisa ada di tengah-tengah kuburan ya? Mana nih? Ya, kabur, kabur. Ah. Gimana megangnya? Nah, gitu. Seorang customer ojol membagikan pengalaman naik ojol yang membuatnya merasa bingung dan lucu. Soalnya terlihat di dalam video, dengan nada bingung dan tertawa geli, si customer ini diminta pegangin spion motor abang ojol yang lepas. Abang ojolnya mungkin ragu-ragu kalau mau belok tanpa melihat kendaraan lain di belakang kalau tidak pakai spion. Cuma karena peganginnya nggak pas, abang ojolnya protes dan bikin customernya bingung lalu tertawa geli. Abang ojolnya modus nih, mentang-mentang penumpangnya cakep. Trik lama itu mah bang. Hehehe. Layaknya sebuah lamaran, keluarga mempelai pria akan mengajak keluarga besarnya atau tetangganya untuk membawakan barang antaran saat berkunjung melamar. Tapi kali ini yang mengantar satu pasukan ojol. Lah, kok bisa? Tidak diketahui apakah ini bentuk solidaritas teman-teman seperjuangan ojol atau memang si abang ojol yang melamar ini tak punya keluarga di Jakarta. Yang pasti keluarga besar ojol ini datang menemani mempelai pria untuk melamar pujaan hatinya. Semoga langgeng ya bang. Jangan dibayar lewat aplikasi ya emas kawinnya. Kita driver ojol, sama-sama hidup dan cari duit di jalan. Kalau ada temen motornya rusak di jalan, kayak bannya bocor, bensinnya habis, sebisa kita tolongin. Kayak waktu itu saya nolongin teman saya yang penumpangnya korban jambret. Bang, nanti kalau lihat ada minimarket yang ada ATM-nya, berhenti dulu ya. Saya mau ambil duit dulu. Oke Kak, siap. Tapi kenapa nggak ditransfer aja Kak? Kan lebih aman. Saya juga biasanya transfer bang, tapi bapak yang rumahnya saya kontrak mintanya uang cash. Ada perlu katanya. Oh gitu. Seingat saya di depan ada ATM. Kita kesana aja ya. Oke. Bentar ya bang. Kak, siap. Wah, jambret! Bang, banting bang, jangan bang! Itu bang, ada jambret bang! Ya kali kepatin lu, jangan mau kejar! Iya bang!
Iya kak, iya kak. Iya kak. Bang, jamretnya bang. Iya kak, iya kak. Awalnya saya bingung, kenapa saya diteriakin maling? Setelah saya pahami, ternyata ada dua pengendara yang saling kasih kode. Oh, di situ saya paham. Ternyata saya korban jambret. Saya semakin panik karena warga-warga termakan omongan para jambret. Dan saya nggak ngerti mereka mau gebukin saya. Woi, berhenti lo! Woi! Woi! Woi, berhenti lo! Bukan gua, Bang! Bukan gua, dia, Bang! Bang! Kalau saya lawan, semakin saya dihajar sama para warga dan jambret. Jadi satu-satunya jalan saya minta tolong sesama driver. Hei, kenapa ini? Kenapa ini? Hei, bukan gua ojol, gua ojol. Bukan gua, Bang. Hei, tunggu. Ada apa ini? Kata? Ada apa ini, ha? Katanya jambret bang. Yang mana ini jambret? Bang, tolongin gua, Bang. Gua disangka mereka jambret, Bang. Ada gua kejar jambret ini, Bang. Jambretnya, Bang. Nah, ini komplotannya nih. Dia ini Atta temen gua, dia biasa base camp di sini. Lu jangan nuduh gua maling lu, ha? Lu anak mana lu? Gua nggak pernah ngeliat lu semua. Hah? Jawab lu. Itu atas gas. Jalan kamu. Kamu mau kemana? Hah? Kebukin. Lu ada barang bukti mau kemana lu? Hah? Anak aja lu ya. Lu temen gua coba. Bang, bener kan ini? Coba aja, Bang. Bang, kita Jangan ngaku lu. aku lu. Iya itu tuh malingnya nih tas saya. Udah, Bang. Ayo, Bang. Neng, lain kali hati-hati naruh tasnya ya. Sekarang kejahatan di mana-mana, Neng. Iya bang, maaf ya bang, makasih ya bang. Sama-sama. Ya udah, gua duluan ya. Iya bang, jadi bang. Ya. Setelah dikembalikan tasnya ke penumpang, kami bawa jambret itu ke kantor polisi. Kita hindari mereka dari amukan massa yang sudah kesal. Wah, kalau didarin mungkin mereka dipukulin terus. Untuk para penumpang ojol, tolong berhati-hati naruh tas biar nggak ada korban-korban lagi. Tadi gue dapat orderan Vladimir Putin namanya. Abang ojol ini tertawa geli saat membagikan videonya ketika selesai mengantar penumpangnya. Pertama, nama penumpangnya sama seperti nama Presiden Rusia, Vladimir Putin. Yang kedua, ia menunjukkan tangannya yang memegang uang yang dipakai membayar jasanya, yaitu uang koin 1000-an yang jumlahnya 15 keping. Abang ojolnya malah komentar nih, kirain mau dibayar dolar, taunya dibayar receh. Nggak apa-apa bang dibayar receh, yang penting kan laku duitnya. Mungkin customer yang abang anterin itu presiden rupiah, bukan presiden Rusia. Hehehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agak malam Jumatan, Ray. Cari duit terus. Seorang driver ojol menceritakan pengalamannya satu hari narik ojol di malam hari saat menunggu orderan di base camp. Ia menggoda teman-temannya meski beda perusahaan ojol karena sama-sama lagi sepi alias anyep. Mana malam Jumat lagi, jauh dari istri di rumah. Tak lama video menceritakan dirinya terjebak hujan saat akan ambil orderan makanan. Namun ia tutup videonya dengan rasa syukur sudah mendapatkan uang hari itu yang katanya lumayan. Semangat ya bang, salam satu aspal. Pas ngalong hujannya gede banget, Bray. Menunggu memang pekerjaan yang nyebelin.
Tapi tidak dengan abang ojol ini, kala membagikan videonya lagi menunggu penumpang. Di dalam video, si abang ojolnya senyum-senyum sendiri karena sudah di lokasi penjemputan dan ia tahu yang mana customernya di kedai makanan itu dan si customer sedang makan. Setelah ditungguin lumayan lama, abang drivernya pun mengantar pulang dan alhasil dikasih tips yang lumayan. Ya, inilah berkahnya kesabaran. Saya memang nggak bawa penumpang. Saya lebih memilih untuk antar barang atau antar makanan. Soalnya pernah dapat satu penumpang yang pernah usilin saya waktu itu. Ya, saya juga pilih-pilih kalau misalkan saya harus antar barang yang gede banget. Permisi, mau ambil paket atas nama Mbak Aruna. Ya Mbak. Dengan Mbak Aruna? Iya saya sendiri. Silakan masuk. Barangnya udah aku siapin. Ya. Nih, barangnya udah saya siapin. Nih, tinggal ngangkat aja. Aduh Mbak, tapi saya nggak bisa bawanya. Cancel aja ya Mbak. Kok di cancel? Jangan di cancel dong. Saya udah rugi waktu loh. Saya nunggu lama tadi. Ada setengah jam saya nunggu kamu. Masa tiba-tiba kamu cancel? Janganlah. Tapi Mbak, maaf, saya nggak bisa bawa barang sebesar ini. Kan belum dicoba. Kamu coba dulu, kamu angkat ke motor. Ini lagian juga enteng, cuma barang-barang bekas doang, baju doang. Coba deh. Berat Mbak. Mbak, kamu mau saya telepon ke customer service, pelayanan kamu sama konsumen nggak bagus. Terus saya kasih bintang 1 biar kamu dipecat sepihak, mau kayak gitu. Jangan gitu lah Mbak. Ya udah makanya dicoba dulu ya. Nah kan, enteng kan? Ya udah deh Mbak, saya bawa barangnya. Tapi udah sesuai kan Mbak alamatnya? Ya, alamatnya sudah sesuai. Nanti kamu ke sana ketemu sama Pak Rino ya. Nanti dia yang bayar ongkir kirimnya ya. Oh, iya Mbak. Saya antar barangnya ke tempat Pak Rino. Kalau boleh tahu ini isinya apa ya Mbak? Ini mah cuma barang-barang bekas. Ya, baju-baju saya lah. Katanya sih mau dikasih sama orang apa mau dijual, saya nggak tahu. Gitu, iya Mbak, ya. Ya udah saya ya. bawa, ya. Iya. Permisi Mbak. Iya. Mudah-mudahan aku bisa bawa barangnya. Jujur aja, saya susah banget bawa kardus segede itu. Ya, apalagi kalau disalip mobil kena angin, kan jadi goyang bawa motornya. Apalagi kan waktu itu harus ditunggu jam 3 udah sampai barangnya. Aduh, bukan cuma itu sih ujiannya. Aduh. Kenapa lagi ini motor? Ya. Astagfirullah. Bensinnya habis lagi. Gara-gara buru-buru ambil nih barang, jadi lupa isi bensin. Di mana ya ada pom bensin? Mana nggak ada yang bisa dimintain tolong, nggak ada driver lain. Ya udah deh, aku coba dorong.
Mbak, udah di mana Mbak? Masih lama ya? Halo Pak Rino, saya setengah jaman lagi sampai Pak. Saya kehabisan bensin. Mohon ditunggu ya Pak, maaf. Aduh, udah mau jam 3 nih Mbak, jangan telat dong. Iya Pak, tapi kalau Bapak ada berencana mau keluar, uangnya bisa dititipin ke pembantunya Pak. Nanti barangnya saya antar. Mohon ditunggu ya Pak. Mbak, nggak bisa. Saya tungguin karena barangnya ada yang mau beli. Iya Pak, iya. Saya usahakan secepatnya. Udah. Yang penting buruan ya Mbak. Iya baik Pak. Gak sabaran banget sih ini orang. Mau bensin di mana ya? Ya, lumayan juga waktu itu saya dorongnya. Sampai ketemu yang jual bensin eceran. Nggak cuman itu, tapi saya juga harus bongkar tali kardusnya. Ya, pokoknya repot banget deh waktu itu. Nih Mas, makasih ya. Iya, halo Pak. Mbak, di mana Mbak? Udah mau jalan ya? Iya Pak, ini udah mau jalan lagi kok. Mau ditunggu ya Pak? Aduh, lama banget sih Mbak. Ih, ribet banget sih ini orang, nggak sabaran. Permisi, paket buat Bapak Rino. Permisi. Dari siapa, Mbak? Pak Rino, Bu. Oh, suami saya. Iya, Bu, ada paket Paket. Dari mana? dari Mbak Aruna, Bu. Aruna. Iya, paket dari Mbak Aruna. Mas, ngapain sih dia ngirim-ngirim barang gitu ke kamu? Kamu masih ada hubungan sama mantan istri kamu itu? Mama, mana aku tahu dia yang kirim. Kok kamu marah-marah sama aku sih, Mah? Ya terus ngapain dia ngirim lagi ke kamu? Emang dia kirim apaan sih, Mbak? Katanya sih baju dan barang-barang lain, Bu. Coba buka. Bu, Ngapain sih dia ngirim barang-barang gak guna kayak gini, Mas? Oh, itu pakaian pernah aku kirim sama dia. Ya terus buat apa dia ngirimin lagi ke kamu, Mas? Ya, mungkin dia udah nggak mau lagi kali. Ya suruh aja dia bakar. Ngapain ngotorin rumahku? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Jangan diterima. Mbak, bawa barang-barang ini dan minta uangnya sama dia. gimana, Pak? Janjinya kan COD, Pak. Emang, gak usah marah-marah gitu kali, Mang. Gak usah marah-marah. Mas, gimana nggak marah? Coba kamu pikir. Aku itu udah nikah sama kamu. Dan dia masih gangguin kamu dan ngirim-ngirim barang nggak jelas kayak gitu ke kamu. Ya,
Gara-gara kamu telat, jadi semua barang ini gak laku. Iya maaf Pak, tadi kan motor saya Yaudah, berapa? 47.000 Pak. Ngapain sih kamu bayar barang-barang gak guna itu? Mbak, antar balik barang-barang itu dan minta bayaran sama perempuan itu. Ya tapi nggak bisa gitu Bu, saya kan cuma kurir Bu, tugas saya cuma antar paket. Pokoknya saya nggak mau bayar. Terus Bu, jadi tolong bayar aja ya Bu. Bu, Pak. Gimana ini? Kenapa urusannya jadi kayak gini sih? Sip, masih. Ya, saya akhirnya balikin lagi itu barang ke rumah yang pertama. Ya, apalagi saya udah bolak-balik, rugi waktu, rugi bensin. Ya, pokoknya apes kalau misalkan saya nggak dibayar. Mbak Aruna, Mbak. Ya, Mbak. Mbak. Loh, ini kenapa dibawa balik lagi barang-barang saya? Iya Mbak, tadi saya sudah sampai ke sana, tapi ditolak sama istrinya Pak Rino. Terus saya disuruh balikin barang dan minta ongkos sama Mbak. Waduh, kok minta ongkos sama saya? Harusnya sama dia lah. Saya nggak tahu Mbak, saya kan cuma kurir. Tugas saya cuma antar barang, tugas saya selesai. Jadi saya minta Mbak bayar ya. Saya kan udah mondar-mandir ke sana sini. Aduh, bener-bener ya si Rino bikin orang ribet aja. Jadi Ya udah, gimana? saya yang bayar. Tadi berapa? 47 kan? Iya Mbak, dilebihin juga nggak apa-apa kan saya juga udah mondar-mandir. Ini deh, 60. Udah lebihnya buat kamu. Udah ya? Makasih. Mbak, ini barangnya. Aduh, ini barang. Udah deh, barang ini nggak boleh masuk ke rumah saya lagi. Kalau sampai masuk ke rumah, terus pacar saya lihat yang ada jadi masalah, dia marah-marah. Udah kamu bawa aja, mau lu kasih orang kayak, lu mau jual kayak bodo amat, udah pokoknya. Udah ya? Iya tapi Mbak, Udah, nggak mau masalah gua. gimana ya? Mau dibawa kemana ini barang? Bang, sini Bang. Ya Mbak. Abang bawa barang-barang ini ya Bang, masih bagus-bagus. Barang apaan Mbak? Pokoknya masih bagus-bagus, bisa dijual lagi. Soalnya rumah ini udah nggak mau barang ini. Kan Bener? sayang kalau dijual. Bener serius nih? Bawa aja. Iya. Buka dulu ya. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Ya, kadang kan rezeki yang kita terima bukan untuk kita aja. Ada yang kita bagi untuk orang yang kurang mampu. Ya, pokoknya saya bersyukur dan terima aja selama saya jadi ojol.
Yang penting saya tetap berbuat baik sama semua orang. Halo, perkenalkan nama saya Baskoro. Saya profesinya driver ojol. Ya, ada cerita sedikit nih. Ya, namanya ojol kan kita terima orderan apa aja ya kita bawa semua. Kalau ada penumpang yang mau langganan juga kita malah tambah seneng. Cuman waktu itu ada penumpang yang bikin saya sama istri itu berantem sampai ribut. Ya, gara-gara istri saya cemburu karena profesi penumpang langganan itu saya itu seorang LC lah, jadi bikin istri saya cemburu banget tuh sama saya pas saya bawa tuh. Ribut besar waktu itu di jalan. Wah. Mas Baskoro. Ada. Anterin pulang dong, Mas. Ya maaf nggak bisa Mbak. Saya lagi nungguin penumpang langganan saya. Ya elah Mas, itu deket tuh Mas, bentaran doang. Bisa, nanti keburu datang dia sebentar lagi nyampe. Ya elah Mas, pelit banget sih, ayo dong Mas, capek banget di kakinya. Oh, maaf Mbak, ini kan deket banget, jalan kaki aja nih Mbaknya. Ya Saya nggak bisa, beneran lagi udah ini nungguin langganan saya, penumpang langganan saya Mbak. Pelit banget sih lu Mas. Biarin aja, maaf Mbak. Mas, Mbak Andi. nunggu lama nggak? Enggak sih, ntar ya. Oh iya Mas, nanti jam 3 bisa antar lagi nggak? Oh, kemana Mbak? Mau ke dokter, cek. Oh, bisa. Jam 3 kan ya? Iya. Nanti saya usahain ya. Oh, pantas aja nganterin cewek kayak gitu. Dasar lu mambas, gatel. Dioin. Maaf. Oke. Udah, Mbak. Oke. Kelakuan aja, kalem. Di luar mah kayak kucing garong. Awas ya, gue aduin sama bini lo. Mala. Iya, Po. Apaan sih, Po? Lu tahu kan kelakuan laki lu di luar sana? Iya, apaan sih, Po? Pagi-pagi udah teriak-teriak, sekarang ngomongin Mas Bas. Lo tau nggak, Mas Bas itu tuh suka nungguin penumpang di sana no, di ujung pojokan pasar. Aduh, Po, namanya juga ngojek. Ya pasti nungguin orderan lah di sana. Ya tapi ini beda malah. Beda gimana sih, Po? Dia itu ngojeknya perempuan cakep. Ya mungkin aja ceweknya itu emang pas kebetulan dapat penumpang cewek yang cakep, Po. Ih, ini mah beda malah. Orang dia itu ngobrolnya akrab banget, mesra banget. Mana ada ya sama penumpang kalau nggak ada apa-apanya tuh mesra, terus akrab. Malah yang gue denger nih, ntar nih dia sore janjian mau ke klinik. Ke klinik? Ya mungkin aja mau berobat, Po. Ya kali dia pada makan-makan di klinik. Aneh-aneh aja sih, Po. Ya elah malah, gua juga tahu malah ya yang namanya orang ke klinik itu berobat ya. Lu udah kecewa nih kalau lu mau lihat mimpinya gua penontonnya nih. Kok laki lu sama tuh perempuan mesra banget, akrab banget. Tuh lihat tuh, pakai helm aja dipakein. Lihat tuh, percaya nggak lu sama gue? Iya ya. Lu tau nggak, itu perempuan tuh cewek Elsa. Elsi, apa tuh, Po? Itu cewek kawan yang cewek nakal-nakal gitu tuh, Po. Lu tau nggak, Po? Ya bener. Iya, lu kagak percaya banget sih. Itu lu lihat apa tuh fotonya?
Bos ya mas. Istri mana yang nggak kesel dan cemburu ngelihat suaminya kayak gitu. Dapat penumpang, cewek cantik, tapi duduknya pegangan ke suami kita. Ya kesel lah. Gak nyangka aja Mas Bas kayak gitu. Pak, ayo. Ya ilah Mala, emang kudu sekarang apa Mala? Yalah po, kata Mpo sore, ntar dia keburu pergi. Ah, elah Mala. Yaudah deh. Ya Mala, tapi kan gua nggak tahu kliniknya di mana. Ya elah po, tinggal ngeliat maps aja susah amat sih. Yaudah dah, lu tunggu bentar ya, gua ngambil tas ya. Udah ayo Mala, cepetan. Lu pakai helmnya po. Ya. Kan lo yang tahu po. Naik buruan. Bentar. Lu jatuh. Nah, Dah. buka mapnya. Iya. Aduh Po, ini kemana sih? Kanan apa kiri? Kiri po, kiri. Ih, yang bener dong Po. Iya kiri dah. Ini map. Mapsnya tapi ke kanan po. Ya elah Po. Tadi katanya ke kiri, sekarang ke kanan. Yang bener mana? Tapi gua nggak lewatin yang ini nih po. Ayo, Po. Belok kanan. Iya, iya, Jangan salah lagi kanan. kanan. Bener nih kanan. Iya. Ntar bilangnya lihat tuh kiri. belakangnya ke kanan no. Nah, Mala. Tuh, laki lu itu janjian klinik itu tuh. Iya, tadi gue denger katanya dia mau ke klinik. Mala, sambil nunggu ini kan perut gue lapar nih. Mendingan kita makan somai dulu deh. Yalah po, bisa aja deh lo po. Yalah kan gue lapar. Ini baru jam 4 kurang, dia kan janjinya jam 4. Ini makan somai dulu ya. Bang, bikinin dong bang, yang pedas ya bang. Pokoknya lu percaya deh, gue kagak bohong kalau laki lu itu janjian ke klinik itu tuh sama tuh perempuan. Iya, tungguin aja, ntar gue udah dateng. Pelan-pelan po makannya. Makanya gue lapar banget. Mana sih po? Lama amat nggak nolongnya. Sabar apa po? Po, gue nambah lagi ya po, gue lapar banget nih po. Bang, lagi bang. Gua aja belum habis po. Kenapa nungguin? Bang dikit aja, setengah porsi aja. Rugi dah gua ngajak lu, gila. Ya iyalah po, orang gue lapar banget belum makan. Sama amat lu nggak salah lihat po. Kagak, udah tuh lu tungguin aja diem deh po, sampai gue nyampe. Iya, Mas bisa tolong lepasin lagi gak? Pak. Itu tuh kan bener kan? Itu laki lu tuh kan, Pak? No, sama tuh perempuan. Ayo, Pak. Ayo, buruan, cepetan kamu pergi. Nih, antar dulu, bentar. Makasih ya. Ya bukan saya perhatian sih, tapi kan dia nggak bisa buka helmnya. Ya jadi saya bantuin. Terus salah saya di mana? Dia kan penumpang langganan saya. Jadi mau nggak mau ya saya harus kasih servis terbaik lah. Ya kan? Rambut aku berantakan nggak? Enggak sih. Tega kamu ya? Kamu bilang narik dari pagi sampai malam dapatnya perempuan kayak gini. Selingkuh kamu? Masa siapa yang selingkuh? Ya kamu lah, aku ini istri kamu. Enggak. Jangan sembarangan dia kalau ngomong ya. Diem lo ya. Selingkuh sih. Udah kepergok masih yang ngeles. Lu jangan asal dulu, emang ada buktinya? Ya itu tadi depan mata gue, lo mesra-mesraan berdua.
jaga ya mulutnya. Dasar cewek ganjen, gak bisa lo cari yang single. Gak usah pakai suami orang. Kok nampar gue sih? Udah nuduh pakai nampar segala. Mbak, udah mbak. Gue udah tampar, masa gue diem aja? Sabar, aduh. Lo dengerin gue ya. Kalau gue mau ngerebut suami orang, gak mungkin modelan kayak gini. Mbak. Mbak nih. Mbak, ongkosnya mbak. Mbak. Mas, antarin ke jalan jamu ya. Ayo. Mbak nih. Mbak, ongkosnya mbak. Bodo amat, masih bisa-bisanya lo minta bayaran ke gue. Urusin tuh istri lo. Besok-besok gak usah jemput gue lagi. Ayo bang, jalan. Tuh, gara-gara kamu dia nggak bayar. Lagi siapa yang selingkuh sih? Aku aja nggak selingkuh, nggak merasa kok. Ada tuh buktinya. Tuh, di handphonenya Po Alda. Lihat aja, Po, kasih lihat. Mana lihat, Po? Wah, jangan-jangan Po nih gara-gara tadi saya nganterin ya. Jadi Ponya kesel ke saya. Jadi Po mau ngadu domba saya sama istri saya. Jangan kayak gitu, Po. Rumah tangga saya nih, Po. Aduh. Po Alda! Kok kayak ditinggal sih? Udah, pokoknya jangan salahin aku nanti kalau uang setorannya kurang ya. Udah, sekarang saya mau naik. Aku mau naik. Udah, bodo amat. Bodo amat, salah kamu sendiri ya. Terus aku sendirian? Iya. Iya, aku ditinggalin. Ya, bodo amat. Mas! Enggak. Mas! Ih, ampun ditinggalin sendirian. Pulangnya gimana? Gak ada yang nganterin. Walda! Tungguin! Ih! Ya, namanya juga jadi ojol. Dipegangin sama penumpang, salah. Nggak dipegangin, takut jatuh, ya kan? Mungkin dia pengen pegangan takut dia nggak jatuh kali gitu kan? Ya mau gimana ya? Belum rezeki saya mungkin ya, nggak dapat penumpang sebaik Mbak Hani. Gimana nggak panas coba? Helm aja minta dibukain. Kalau sama saya mah boro-boro. Kaki belum naik aja udah digas. Emang beda sama perempuan ini tuh. Suami saya perhatian banget. Katanya minta tolong tulis di kertas lagi nih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kemarin kita seru banget nontonnya. Tuh kan tunai kan. Kasih kejutan buat pasangan itu bikin greget dalam hubungan asmara ya. Seperti abang ojol ini yang mengisahkan orderannya dari seorang customer wanitanya yang membelikan cemilan untuk pasangannya. Sayangnya si customer lupa mengubah sistem pembayarannya dari cash ke pembayaran elektronik. Lah ini namanya bukan mentraktir dong, tapi bantu pesenin cemilan. Tapi abang ojolnya pinter nih, supaya kejutan ini lebih terasa mesra, pembayaran pun bisa dialihkan menjadi transfer. Duh, abang ojolnya paham banget nih. Dan kejutan cemilan buat pasangan bucin ini pun terwujud. Sore bang, ini ada es krim sama surat nih dari doi abang bang. Makasih bang ya. Semoga jodoh bang. Semua ayah pasti menginginkan dapat menemani anaknya. Tapi apa daya jika sang ayah masih bekerja hingga larut malam. Momen haru ini dibagikan oleh penumpang ojol yang mengambil video saat driver ojolnya ditelepon anaknya dan mengobrol saat menunggu kereta lewat. Terlihat abang ojolnya memegang HP-nya sambil video call dengan buah hatinya. Seakan bercerita ayah masih bekerja bawa penumpang di jalanan. Reaksi sang anak tampak memaklumi dan terus saja bercerita. Mungkin sang abang ojolnya tak mendengar, tapi tatap muka dengan video call seperti ini mengobati rindu karena memang tak punya banyak waktu untuk berkumpul. Tetap semangat ya bang,
Semoga gacor dan bisa cepat pulang. Ini parah nih. Tenang. Video Abang Ojol kali ini bukan soal penumpang atau pengalaman unik dari Abang Ojolnya sendiri, tapi sebuah video yang direkam saat Abang Ojol ikut ngantri di pom bensin. Karena saat mengantri ini ada kejadian lucu. Ada pengendara motor yang akan isi BBM, tapi pasangannya nggak mau turun dari motor. Memang untuk motor Matic Jumbo terbaru, tangkinya di tengah bodi, bukan di bawah jok. Tapi saat akan isi BBM, si pengendara nggak imbang menahan beban motor dan membuat motornya jatuh beserta si pasangannya itu. Namanya isi BBM ya turun dulu dong, Kak. Kalau udah jatuh begini kan malu ya.